Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Kami dari kelas PMM 2 semester 3. Di sini kami akan menjelaskan rumus trigonometri untuk sudut rangkap dari kelompok 4. Anggota kelompok 1. Aldi Pramana dengan NIM 0305242051. Yang kedua, Fatmawati Siregar dengan NIM 0305242052. Yang ketiga, Nayara Parsasayida dengan NIM 0305242043. Yang keempat, Nurul Askia dengan NIM 0305242047. Dan yang terakhir, Nur Anissa Putri dengan NIM 0305242041. Rumus trigonometri untuk sudut rangkap yang pertama, rumus untuk sin 2 alfa. Sin 2 alfa sama dengan sin kurung alfa ditambah alfa. Sin 2 alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa. Karena sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa itu sama, sehingga sin 2 alfa dituliskan dengan 2 sin alfa cos alfa. Akan menjelaskan tentang rumus cos 2 alfa, yaitu rumus sudut untuk rangkap pada fungsi kosinus. Ada 3 rumus cos 2 alfa, dan setiap bentuknya itu berasal dari pembuktian yang berbeda, meskipun semuanya berawal dari rumus jumlah sudut. Yang pertama, kita akan membuktikan bentuk persamaan 1. Pertama-tama kita mulai dari rumus dasar trigonometri, yaitu rumus jumlah sudut. Untuk membuktikannya, di mana rumusnya itu cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Sekarang untuk mencari rumus cos 2 alfa, kita tinggal menggantikan A itu sama dengan alfa dan B itu sama dengan alfa. Jadi, cos 2 alfa sama dengan cos alfa ditambah alfa sama dengan cos alfa dikali cos alfa dikurang sin alfa dikali sin alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Sehingga kita dapatkan cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, di sini kita menemukan bentuk persamaan dari rumus cos 2 alfa yang dimana pembuktiannya itu berasal dari rumus jumlah sudut. Bentuk lain dari rumus untuk cos 2 alfa. Berdasarkan bentuk persamaan pertama, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa, di mana pembuktian yang digunakan adalah identitas dasar trigonometri dan bentuk persamaan 1, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, identitas dasar dari trigonometri untuk membuktikannya yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, identitas ini bisa diubah menjadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Lalu, kita substitusikan ke rumus pertama, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa, yaitu 1 dikurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Kemudian, kita sederhanakan menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Jadi teman-teman, bentuk kedua ini itu diperoleh dengan menghilangkan cos kuadrat alfa menggunakan rumus identitas dasar trigonometri. Selanjutnya, cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa
itu kita turunkan ke rumus ketiga dari bentuk persamaan 1, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Lalu kita hilangkan sin kuadrat alfa dengan menggunakan identitas dasar trigonometri, yaitu sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfanya itu tadi kan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Maka kita dapatkan yaitu 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Jadi teman-teman, dibentuk ketiga ini diperoleh dengan menghilangkan sin kuadrat alfa dengan menggunakan rumus identitas dasar trigonometri. Baik, selanjutnya kita akan membahas rumus untuk tan 2 alfa. Nah, yaitu kita menggunakan rumus jumlah sudut di mana tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Nah, di sini kita mengubah tan betanya itu menjadi alfa. Jadi, kita membuktikan tan 2 alfa sama dengan tan alfa ditambah alfa. Nah, kita ganti menjadi rumus jumlah sudut. Nah, betanya ini kita ganti dengan alfa. Jadi, tan alfa ditambah tan alfa per 1 dikurang tan alfa dikali tan alfa. Tan alfa ditambah tan alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan alfa dikali tan alfa sama dengan tan kuadrat alfa. Sehingga kita mendapatkan tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal 1. Jika alfa adalah sudut di kuadran 1 dan sin alfa sama dengan 8/17, maka carilah sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Nah, sebelumnya di sini kan sudah diketahui sin alfa sama dengan 8/17. Sin alfa itu yaitu panjang sisi depan sudut per panjang sisi samping. Nah, di sini kita buat gambar segitiga. Nah, di sini kita kasih alfa. Nah, panjang sisi depan sudut yaitu 8 per panjang sisi miring yaitu 17. Nah, di sini yang belum diketahui yaitu panjang sisi samping sudut. Yaitu kita mengerjakannya dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, C kuadratnya itu panjang sisi samping, itu 17 kuadrat, dikurang A kuadratnya itu panjang sisi depannya, yaitu 8 kuadrat. 17 kuadrat yaitu 289 dikurang 8 kuadrat yaitu 64. Jadi 289 dikurang 64 sama dengan 225. Nah, 225 ini kan masih B kuadrat, sementara yang kita mau mencari nilai B-nya. Jadi kita akarkan. B sama dengan akar 225. Nah, akar 225 yaitu 15. Jadi, B sama dengan 15. Jadi, panjang sisi samping sudutnya itu 15. Nah, sin alfa sama dengan 8/17. Nah, kita mencari cos alfa. Cos alfa itu panjang sisi samping sudut per panjang sisi miring, yaitu panjang sisi sampingnya 15 per panjang sisi miringnya 17. Jadi, cos alfa sama dengan 15/17. Selanjutnya tan alfa. Tan alfa yaitu panjang sisi depan sudut per panjang sisi samping sudut. Panjang sisi depannya sama dengan 8 per panjang sisi sampingnya sama dengan 15. Jadi tan alfa sama dengan 8/15. Selanjutnya kita ke penyelesaian. Yang pertama, sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Nah, kita substitusikan nilai sin alfa dan cos alfa ke dalamnya, yaitu 2 dikali 8/17 dikali 15/17 sama dengan 2 dikali 8 dikali 15 sama dengan 240
per 17 dikali 17, 289. Jadi, sin 2 alfa sama dengan 240 per 289. Yang kedua, tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Nah, di sini kita substitusikan nilai tan. Jadi, 2 dikali 8 per 15 per 1 dikurang 8 per 15 kuadrat. Nah, 2 dikali 8 sama dengan 16 per 15 dikurang 1 dikurang 64 per 225. Nah, 64 per 225 itu dari 8 per 15 kuadrat. Sama dengan 16 per 15 dikurang 1 dikurang 64 per 225 itu hasilnya 161 per 225. Jadi sama dengan 240 per 225. Jadi tan 2 alfa sama dengan 240 per 225. Nah, yang terakhir, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, kita substitusikan nilai cos dan sin. Sama dengan 15 per 17 kuadrat dikurang 8 per 17 kuadrat. 15 per 17 kuadrat yaitu 225 per 289 dikurang 8 per 17 kuadrat yaitu 64 per 289. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita kurangkan. 225 dikurang 64 yaitu 161 per 289. Jadi, cos 2 alfa sama dengan 161 per 289. Ini saya pun ada memaparkan beberapa contoh soal dengan perintah tanpa menggunakan kalkulator dan tabel. Tentukan nilai fungsi trigonometri berikut. Yang pertama itu untuk sudut sin. Dengan soal 4 sin 30 derajat, cos 30 derajat. Nah, kita jawab, kita turunkan. Sama dengan 2 dikali 2 sin 30 derajat, cos 30 derajat. Kita turunkan lagi, jadi 2 kali sin 2 dikali 30 derajat, maka diperoleh 2 sin 60 derajat. Dan kita turunkan 2-nya, dan sin 60 derajat kita ubah menjadi sudut istimewa, yaitu akar 3 per 2. Jadi 2 dikali akar 3 per 2 sama dengan akar 3. Lanjut ke soal yang kedua dengan sudut cos. Dan soalnya yaitu cos kuadrat 30 derajat dikurang cos kuadrat 30 derajat. Maka kita tulis atau kita turunkan sama dengan cos 2 dikali 30 derajat sama dengan, maka diperoleh di cos 60 derajat. Nah, kita ubah ke sudut istimewa, yaitu cos 60 derajat, yaitu sudut istimewanya 1 per 2. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga untuk sudut tan. Dan yaitu soalnya 2 tan 112 setengah derajat per 1 kurang tan kuadrat setengah derajat. Nah, kita tuliskan di sini yaitu tan 2 dikali 112 setengah derajat sama dengan tan 225 derajat. Nah, kita ubah ke sudut istimewa. Tan 225 sudut istimewanya yaitu 1. Terima kasih kepada penonton yang sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan kami. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.